Akhir-akhir ini saudara-saudara, perayaan Natal banyak kali dirayakan dengan glamor, pesta pora, dengan megah, penuh gemerlapan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Natal bukan hanya sesuatu yang indah, bukan hanya sesuatu yang megah, tetapi di balik Natal ada kisah yang sangat memilukan yang dikisahkan oleh 4 wanita, 4 perempuan. Ada 4 perempuan, 4 orang perempuan yang dicatat di dalam silsilah Yesus. Tamar, Rut, Rahab, Batseba, sebenarnya 5, masih ada Maria. Tapi saya tidak akan bicarakan semuanya 5 perempuan ini pada malam ini. Fokus kepada perempuan yang pertama saya sebutkan tadi, Tamar. Tamar adalah wanita pertama disebut di dalam silsilah Yesus di dalam Injil Matius. Tamar ini adalah perempuan Kanaan, jadi bukan orang Yahudi. Dia hidup di zaman di mana pada waktu itu wanita dipandang rendah. Anak laki-laki pada waktu itu lebih bernilai dari anak perempuan. Bahkan perempuan tidak ada apa-apanya. Menjadi lajang adalah suatu aib. Perempuan harus menikah dan punya anak laki-laki. Lalu Yehuda memilih Tamar untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Er. Tapi Er ini adalah laki-laki jahat. Lalu Tuhan menghukum Er dan ia pun mati. Lalu Tamar mau kembali ke rumah mertuanya, tetapi hukum Yahudi tidak memperbolehkan. Dia harus menikah dulu dengan salah seorang iparnya. Oleh karena itu ia menikah lagi dengan Onan, iparnya. Rupanya Onan ini juga laki-laki bejat yang hanya mau meniduri Tamar, tetapi tidak menginginkan anak dari Tamar. Laki-laki jahat, akhirnya dihukum Tuhan dan ia pun mati juga. Tamar ini disalahkan di mana-mana. Dia yang dipersalahkan, dianggap mandul lah. Dan pada suatu waktu Tamar menjalankan rencananya, sebab dia betul-betul tidak dipandang. Ia jalankan rencananya. Ia berdandan, membuka kerudungnya yang berwarna ungu diganti dengan putih. Ia menyamar menjadi pelacur. Lalu ia tidur dengan mertuanya, Yehuda. Dan betul-betul Yehuda pada waktu itu tidak mengenal Tamar. Berdandan dengan sangat cantik. Pikir Tamar, aku harus hamil. Aku harus punya anak. Dan betul ia hamil. Lalu orang-orang menuduhnya pelacur. Yehuda sangat marah. Ia menyuruh banyak orang untuk membakar Tamar. Tetapi kemudian hari, orang juga menjadi tahu kalau ayah anak-anak Tamar, yaitu Peres dan Serah, adalah Yehuda sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Tamar adalah perempuan berdosa. Hidupnya penuh dengan skandal.
Dan tindakannya di sini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Hidup Tamar betul-betul berantakan. Ia mengalami ketidakadilan dari orang-orang Yahudi. Ia harus menyamar menjadi pelacur. Ia kerjakan semuanya ini, tidur dengan ayah mertuanya, supaya ia bisa diakui, diterima, supaya ia bisa hamil. Tamar adalah perempuan yang bahkan sengaja mau dihilangkan dari silsilah itu. Tamar adalah perempuan yang berusaha untuk terus memiliki harapan di tengah-tengah keterpurukannya. Tapi saudara-saudara yang terkasih, Yesus memilih dia berada dalam silsilah kelahirannya. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang bagaimana yang ingin Yesus selamatkan. Kedatangan Yesus membawa anugerah yang nyata bagi mereka yang seperti Tamar tadi. Lalu siapa Tamar itu? Siapa itu Tamar? Pasti kita merasa bahwa saya bukan Tamar. Saya tidak selicik dengan Tamar. Saya tidak seberdosa dengan Tamar. Saya bukan pelacur seperti Tamar. Saya bukan Tamar. Tetapi saya dan saudara-saudara, seringkali kita seperti Tamar, membuat keputusan yang salah. Banyak hal yang salah kita lakukan di dalam hidup kita selama ini. Mungkin hidup kita tidak serumit Tamar, tetapi kadang kita juga merasa terlupakan. Kita juga merasa diabaikan, tidak dipandang sebelah mata sekalipun. Kita juga terkadang merasa tidak dilihat. Bahkan terkadang kita menyembunyikan diri, merasa kita malu dan betul-betul hina. Nah, saudara-saudara, Kristus hadir untuk saya dan saudara. Dunia bisa melupakan kita. Dunia bisa menyingkirkan saya dan saudara. Tetapi Dia menaruh kita di hatinya. Dia hadir untuk kita. Dia hadir untuk menebus kita yang tidak sempurna. Lalu apa tugas gereja? Seringkali gereja ketika Natal hanya fokus pada dirinya sendiri. Ini sebenarnya saudara-saudara teguran untuk kita semua. Di luar sana saudara-saudara, ada banyak Tamar. Ada banyak orang yang hidupnya kacau dan berantakan, yang membutuhkan Kristus. Di luar sana saudara-saudara, ada banyak orang yang terlupakan. Bahkan banyak yang menyembunyikan diri karena rasa malu yang membelenggu. Bagaimana kita membawa Kristus bagi mereka? Itulah tugas gereja. Itulah tugas saya dan saudara semua. Natal bukan hanya untuk kita Bapak Ibu, tetapi Natal adalah bagi mereka yang terlupakan dan membutuhkan kasih Kristus. Tuhan tidak hanya bekerja. Kita perhatikan ini, Tuhan tidak hanya bekerja melalui orang-orang yang sempurna, tetapi juga melalui orang-orang yang hidupnya berantakan sekalipun. Dan Ia datang
membawa pengharapan bagi orang-orang yang mau bertobat. Natal adalah Kristus hadir untuk memulihkan kehormatan saya dan saudara. Demikian firman Tuhan pada malam ini. Terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin.